Sakitnya saya rasakan, kecewanya saya juga sama. Polisi terus mencari fakta baru kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak. Kasus tersebut kini berbuntut panjang, harta sang ayah pun jadi sorotan. Vonis anak buah Sambo Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, polisi perintang penyidikan pembunuhan Yosua. Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda selalu sehat. Kami program Laporan Khusus kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berbagai informasi menarik. Bersama saya, Gracia Adur, inilah Laporan Khusus selengkapnya. Saudara, polisi terus mencari fakta baru kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak terhadap anak pengurus GP Ansor. Ayahanda David, korban penganiayaan, menyebut telah mengantongi data keterlibatan mantan kekasih sang anak. Hingga kini, David masih dirawat intensif di rumah sakit. Namun kesadaran dan respon pendengaran mengalami peningkatan. Jadi tidak ada damai dan saya sudah minta agar dicari lagi siapa yang terlibat. Kalau lihat videonya tuh jahat sekali. Polisi telah menetapkan 2 tersangka kasus penganiayaan putra pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kristalino David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat eselon 3 Ditjen Pajak yang berperan menganiaya David dan rekannya Sean Lucas yang merekam perbuatan keji tersebut. Pendalaman kasus terus berjalan. Untuk ketiga kalinya, polisi memeriksa AG, kekasih tersangka Mario, sebagai saksi. AG disebut-sebut menjadi pemicu penganiayaan David. Jadi penyidik sekarang masih bekerja, Mas. Jadi kita maraton, ya. Itu juga kemarin juga kita sudah meriksa saudari AG. Kemudian hari ini juga kita sudah meriksa saudara AG. Ini pun masih berlangsung. Jadi informasi yang ini juga harus tahu untuk semua yang mendengar, ya, bahwa kita juga tidak tinggal diam untuk proses percepatan kasus yang sudah dilaporkan. Dalam cuitannya di media sosial, ayahanda David, Jonathan Latumahina pun menyebut telah mengantongi data keterlibatan AG, mantan pacar putranya itu. Saat peristiwa penganiayaan pada Senin 20 Februari 2023 lalu, AG berada di lokasi kejadian di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. AG sebelumnya disebut memancing korban untuk bertemu para pelaku dengan modus mengembalikan kartu pelajar. Korban David saat itu berada di rumah temannya. Namun, polisi menyebut AG sudah berupaya mengingatkan tersangka Mario Dandi. Di samping mobil saat itu, tersangka S di ujung kanan mobil, tersangka MDS di belakang mobil, kemudian anak korban di belakangnya lagi. Sementara anak saksi AG di sebelah kanan mobil menyampaikan kepada tersangka MDS dan anak korban agar menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Nah, saksi N, ibu dari orang tua rekannya anak korban itu meminta tolong ke anak saksi AG untuk mengangkat kepalanya supaya aliran darahnya tidak masuk ke hidung. Nah, saat itulah kegiatan itu semua, rangkaian peristiwa itu didokumentasikan oleh tersangka S menggunakan handphone milik tersangka MD. Sebelumnya AG disebut memicu penganiayaan karena mengadukan kepada Mario Dandi perbuatan David. Namun kuasa hukum AG membantah dan menyebut ada orang lain yang mengadukan perbuatan David kepada Mario. 2-3 kali, bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi tidak mengadukan.
Polisi pun membenarkan emosi Mario memuncak setelah AG mengakui menerima perbuatan tak baik dari David saat dikonfirmasi oleh Mario berdasarkan laporan APA, salah satu teman Mario. Permasalahan remaja itu pun berujung tindak kekerasan dan berbuntut panjang. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, proses hukum kasus penganiayaan David harus tuntas. Maaf secara pribadi, damai secara pribadi, tapi negara tetap membawa. Dan sekarang yang bersangkutan juga udah ditahan. Ya, jadi tidak ada damai dan saya sudah minta agar dicari lagi siapa yang terlibat. Kalau lihat videonya tuh jahat sekali. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi di-drop out oleh kampusnya Universitas Prasetya Mulia. Selain itu, SMA Taruna Nusantara dan SMA Pangudi Luhur Jakarta pun membantah Mario Dandi sebagai alumnus. Kini Kristalino David Ozora masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Sudah lebih 1 pekan David tak sadarkan diri. Namun kesadaran dan respons pendengaran mengalami peningkatan. Korban juga tidak lagi menggunakan ventilator untuk bernafas. Pada saat dia masuk itu GCS-nya Glasgow Coma Scale itu sekitar 4. Orang seperti kayak kita itu kan nilainya 15. Dan sekarang ini sudah mencapai 8 sampai 9. Terus itu perkembangan yang sangat signifikan. Dan ini terjadi dalam waktu 4 sampai 5 hari. Ya. Tapi ya tetap kita masih harus melakukan tindakan optimal dan kita berharap ke depannya makin baik lagi. Itu kira-kira. Mau sampai kapan ini belum bisa kita pastikan. Ya, ini yang penting. Ya, sebenarnya sudah mulai, tapi ya karena dia belum bisa mengontrol betul, ya, tapi at least dia sudah bernapas dengan spontan segala macam, tidak menggunakan alat bantu napas lagi. Gelombang dukungan dan doa tak henti mengalir untuk David Ozora. Selain melalui karangan bunga yang memadati rumah sakit, doa bersama juga dilakukan teman sekolah dan senior David di SMA Pangudi Luhur Jakarta. Tak hanya mendapat simpati publik, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pun menjenguk David, berharap penuntasan kasus tak pandang bulu. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mendatangi kedua orang tua David di rumah sakit. Sri Mulyani menyesali tindakan anak mantan pejabat Ditjen Pajak kepada David. Jalan terus aja. Istri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid dan sang anak Yeni Wahid turut menjenguk David yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Kalau kami dari keluarga besar NU tentunya ya mengharapkan bahwa ada keadilan dalam hal ini gitu ya, dan tapi di sisi lain kita juga kita juga meminta doa. Ya, kami dari keluarga besar NU memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar David bisa segera disembuhkan. Saudara, kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio terhadap anak pengurus GP Ansor berbuntut panjang. Selain dicopot dari jabatannya, Menteri Keuangan perintahkan Inspektorat Jenderal Pajak untuk memeriksa kewajaran harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, ayah dari tersangka penganiayaan. Sejumlah kejanggalan pun mencuat. Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio berbuntut panjang. Pasca Mario ditetapkan sebagai tersangka, ayahnya Rafael Alun Trisambodo dicopot dari tugas dan jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alasan pencopotan terkait pelanggaran disiplin dan integritas. Kementerian Keuangan pun menjadi sorotan publik. Sri Mulyani meminta seluruh pegawai dan para pemimpin di lingkungan Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak untuk berbenah diri. Kita nggak boleh juga patah semangat, apalagi tadi saya bisa merasakan dari para kepala kantor, staf kita merasa sekarang tidak percaya diri. Karena secara moral goyah rasanya. Saya paham itu. Sakitnya saya rasakan. Kecewanya saya juga sama. Tapi kita nggak boleh lelah dan nggak boleh menyerah, kita nggak boleh kalah. Nah, kita mulai balikkan dengan melihat sisi-sisi apa yang sebenarnya kita lakukan. Sri Mulyani juga mengecam tindakan pamer harta yang justru bisa menggerus kepercayaan dan menimbulkan pandangan negatif terhadap Kementerian Keuangan.
Pasalnya, gaya hidup anak Rafael Alun Trisambodo, ex-pejabat Ditjen Pajak yang kerap memamerkan koleksi kendaraan mewah di media sosial, jadi perbincangan publik. Menkeu menginstruksikan Inspektorat Jenderal Pajak memeriksa kewajaran harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sri Mulyani mengecam tindakan pamer harta yang justru bisa menggerus kepercayaan dan menimbulkan pandangan negatif terhadap Kementerian Keuangan. Rafael Trisambodo merupakan pejabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian atau Kabag Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan. Sebagai pejabat eselon 3, Rafael mendapat gaji 2,9 juta rupiah hingga 5,2 juta rupiah per bulan dan tunjangan kinerja mencapai 46 juta rupiah. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki kekayaan 56,1 miliar rupiah pada akhir Desember 2021. Kekayaan terbesar berasal dari tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah yang mencapai 51 miliar rupiah dan harta bergerak berupa 2 kendaraan roda 4 senilai 425 juta rupiah. Sedangkan 2 kendaraan mewah Harley Davidson dan Rubicon yang sering dipamerkan anak Rafael tidak tercatat dalam LHKPN. Mobil Rubicon yang digunakan anaknya saat peristiwa penganiayaan diduga menggunakan plat palsu dan belum membayar pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan segera memanggil Rafael Alun untuk menelusuri aliran dana kekayaan yang dinilai fantastis dan tidak wajar. Tentu KPK segera akan melakukan pemanggilan klarifikasi ya kepada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya ya harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Kejanggalan jumlah kekayaan dan transaksi rekening Rafael ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sejak 2012 dan telah dilaporkan ke KPK jauh sebelum kasus penganiayaan yang dilakukan anak Rafael. Namun, belum ada tindak lanjut dari KPK. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyoroti kinerja KPK yang dinilai tidak mempunyai mekanisme penindaklanjutan laporan LHKPN yang baik. Menurutnya, KPK seharusnya mendalami ketepatan laporan dan melakukan verifikasi harta kekayaan yang disampaikan para pejabat negara. KPK seperti tidak punya mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti LHKPN. Menurut saya, hanya beralasan kalau bilang belum temukan indikasi tindak pidana. Setelah itu, nilainya dicek benar atau tidak, sumbernya dari mana. Setelah itu, laporan berkala. Kalau ditemukan ada yang tidak wajar, itu dikejar harus ditindaklanjuti. Bukan lapor saja, lalu sudah selesai. Sementara itu, Rafael Alun mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatan dan status aparatur sipil negara Ditjen Pajak per 25 Februari 2023 pasca pemecatannya oleh Menteri Keuangan. Dalam surat tersebut tertulis, "Bersama ini, saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak mulai Jumat 24 Februari 2023. Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tetap akan menjalani proses klarifikasi mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan mematuhi proses hukum yang berlaku atas kejadian yang dilakukan anak saya." Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara. Pengunduran diri Rafael Alun tidak boleh menghentikan proses penyelidikan terhadap harta kekayaannya. Karena bapaknya sebagai pejabat Kementerian Keuangan itu sudah diberhentikan dan kemudian minta mengundurkan diri. Tapi menurut saya mengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum. Bila sebelum mengundurkan diri memang ada kasus-kasus hukum yang dilakukan, misalnya penghimpunan dana secara tidak sah, pencucian uang, penggelapan pajak orang yang kemudian dinikmati juga, itu harus diteruskan. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020, permintaan pengunduran diri aparatur sipil negara atau ASN yang sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin harus ditolak.
Sebelumnya, Rafael Aluntri Sambodo menyampaikan permintaan maaf atas penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio terhadap David, anak pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Dalam permintaan maafnya, Rafael menegaskan bahwa kasus ini merupakan masalah pribadi keluarga. Ia menyadari tindakan keliru anaknya dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saudara Hendra Kurniawan, polisi perintang penyidikan pembunuhan Yosua, divonis 3 tahun penjara. Sementara Agus Nurpatria divonis 2 tahun penjara. Penasihat hukum mengaku kecewa dan menyebut kliennya bisa bebas karena hanya menjalankan perintah Verdi Sambo. Namun keduanya masih berpikir untuk mengajukan banding. Sidang vonis kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 Februari kemarin. Dua terdakwa mantan anak buah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menghadapi vonis hakim. Agus Nurpatria yang merupakan mantan Kaden Abiro Paminal Divisi Propam Polri divonis 2 tahun penjara. Mengadili menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, membebaskan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK MH. Oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 3 tahun penjara. Menanggapi vonis hakim, Agus menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Hakim menilai Agus terbukti memerintahkan Irfan Widianto untuk mengganti DVR CCTV di rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Selain itu, hakim juga membacakan hal-hal memberatkan dan meringankan Agus. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di dalam persidangan. 2. Terdakwa tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Selanjutnya, isak tangis mewarnai vonis mantan Karopaminal Propam Polri Hendra Kurniawan. Tangis anak Hendra Kurniawan pecah setelah sang ayah dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Tak berbeda dengan Agus Nurpatria, Hendra menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding atas vonis hakim. Sudah kami bacakan putusan ini sebagaimana yang sudah saudara dengar. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima atau tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan sikap. Sikap saudara? Pikir-pikir.
Adapun vonis hakim sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim menilai Hendra terbukti memerintahkan pemindahan isi DVR CCTV yang belakangan diketahui berisi rekaman Yosua masih hidup saat kedatangan Ferdy Sambo di tempat kejadian perkara pembunuhan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel juga membacakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Hendra Kurniawan. Memberatkan, terdakwa berbelit-belit dalam persidangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa selaku anggota Polri perguruan tinggi tidak melakukan tugasnya secara profesional. Padahal yang memberatkan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa, jaga selalu kesehatan Anda. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to